Halo semuanya, namaku Vicky dan hari ini aku akan menceritakan tentang sejarah salah satu sistem operasi yang terkenal, yaitu Android. Pertanyaan yang paling mendasar tapi sangat penting, apa sih sebenarnya Android itu? Untuk menjawab itu, sekarang coba kamu bayangkan tubuh kamu adalah sebuah ponsel atau tablet. Kepala, tangan, badan, kaki dan semua organ fisik yang dapat diraba adalah bagian-bagian dari ponsel. Tubuh kamu bisa bergerak, berlari, berpikir, makan dan tidur karena adanya nyawa yang kita semua pahami tidak dapat disentuh. Ia tidak berwujud, tapi mampu menghidupkan tubuh kamu. Nah, Android dapat kita analogikan dengan cara yang sama, di mana ia berperan sebagai nyawa. Dalam hal ini, Android merupakan sistem operasi berupa piranti lunak yang tidak berwujud. Ia berupa deretan kode program berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler seperti yang banyak kita temukan sekarang ini. Tanpa Android, maka ponsel sehebat apapun tidak akan dapat berfungsi. Sama seperti tubuh, segagah apapun fisiknya, jika tidak bernyawa, ia tidak dapat bergerak dan beraktivitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah Android. Android pada mulanya berada di bawah naungan Android Inc., sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 silam oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Markas besarnya berlokasi di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Lucunya, Android pada awalnya tidak dibuat untuk ponsel, melainkan untuk kamera digital. Tujuan itu bergeser ketika perusahaan menyadari peluang mereka lebih besar untuk berkembang jika menyasar perangkat mobile. Jadilah Android diplot untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile yang kala itu menjadi pemain utama. Tapi saat mulai dikerjakan, karena suatu alasan, Android Inc. menjalani misi itu secara tersembunyi. Lalu di tahun 2005, tepatnya pada tanggal 17 bulan Agustus, Google meminang Android Inc. yang artinya Google juga memboyong para pendiri Android ke dalam naungan mereka. Tapi hingga penghujung tahun 2006, Google belum melahirkan apa-apa. Android menghilang dan barulah pada 22 Oktober 2008, ponsel seluler komersil pertama berbasis Android diluncurkan dengan nama HTC Dream. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah singkat Android. Sekarang yuk kita masuk ke versi-versi Android, mulai dari Android 1.0 hingga yang terakhir Android 11. Yang pertama yaitu Android Astro 1.0 atau disebut juga dengan Android Alpha. Android Astro 1.0 adalah versi yang menandai awal sejarah Android. Sistem bernama Alpha ini merupakan sistem operasi Android pertama yang disematkan pada smartphone HTC Dream. Lalu selanjutnya ada Android Bender 1.1. 1 tahun setelah rilis Android Astro 1.0, Android meluncurkan versi Android yang ditingkatkan atau di-upgrade yang disebut dengan Android Bender 1.1. Dalam sistem operasi ini, Google Play Store telah diperkenalkan kepada pengguna dengan nama Android Market. Lalu yang ketiga ada Android Cupcake 1.5. Android Cupcake 1.5 adalah versi OS Android pertama yang mengadopsi nama Dessert. Versi ini adalah OS Android pertama yang dirilis secara komersial. Google juga menambahkan fitur tambahan yaitu on-screen keyboard. Selanjutnya ada Android Donut 1.6. Setelah versi Cupcake sukses, Android merilis versi Donut 1.6, tepatnya pada tanggal 15 September 2009. Versi Android ini juga telah mendapatkan banyak pembaruan fitur. Beberapa di antaranya termasuk teknologi CDMA eVDO 802.1 VPN. Selanjutnya ada Android Eclair 2.0 dan 2.1. Ponsel pintar kedua Google yaitu Nexus One yang diluncurkan tahun 2009 telah menerapkan versi Android Eclair. Android Eclair diluncurkan pada 26 Oktober 2009 dengan fitur peta dan navigasi yang Anda kenal sekarang. Ya, fitur ini adalah Google Maps. Dengan munculnya Google Maps, semakin banyak orang mulai menyerah untuk menggunakan peta fisik. Mereka juga lebih suka menggunakan Google Maps untuk menampilkan lokasi tertentu. Lanjut kita ke Android Froyo 2.2. Android meluncurkan Froyo OS atau Frozen Yogurt yang memiliki berbagai pembaruan fitur. Selain itu,
OS Android versi ini juga memberikan sejumlah perbaikan fungsional yang ternyata belum sempurna pada versi sebelumnya. Sistem operasi ini diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2010. Ada Android Gingerbread 2.3. Android merilis sistem operasi terbaru Gingerbread 2.3 pada tanggal 6 Desember 2010. Sistem operasi terbaru ini memiliki beberapa pembaruan fitur. Nexus One adalah salah satu ponsel pintar yang dapat diperbarui ke versi Android Gingerbread. Kemudian ada Android Honeycomb 3.0 atau 3.1. Pada 22 Februari 2011, Android akhirnya meluncurkan sistem operasi gadget tablet pertamanya. Sistem operasinya disebut Honeycomb 3.0 atau 3.1. Fitur yang disediakan oleh versi Android ini diantaranya kemampuan multitasking yang lebih baik, antarmuka, pengguna terbaru, 5 halaman home screen yang memungkinkan Anda untuk menginstal widget dengan mudah, dan dukungan terbaru untuk Bluetooth tethering. Selanjutnya ada Android Ice Cream Sandwich 4.0. Android Ice Cream Sandwich 4.0 dirilis pada 19 Oktober 2011. Salah satu aspek menarik dari sistem operasi ini adalah fungsionalitas yang digunakan untuk tablet. Dengan memperbarui ke versi ini, pengguna smartphone dapat mengakses fitur tersebut melalui perangkatnya. Lalu selanjutnya ada Android Jelly Bean 4.1, 4.2, dan 4.3. Bisa dikatakan Jelly Bean merupakan versi Android yang memiliki update lebih banyak dibandingkan dengan Android versi yang lain. Versi pertama Jelly Bean diluncurkan ke publik pada tahun 2012. Pada saat itu, fungsi yang tersedia termasuk asisten suara. Pada saat yang sama, pembaruan fitur terbaru seperti Photosphere dan Daydream adalah fitur baru di versi 4.2 dan telah disempurnakan lebih lanjut di versi Jelly Bean terbaru. Selanjutnya ada Android KitKat 4.4. Pada tanggal 31 Oktober 2013, Android meluncurkan KitKat versi 4.4 yang memiliki beragam fungsi. Karena fungsi berat yang dibawanya, versi Android ini hanya bisa berjalan di smartphone dengan kapasitas RAM minimal 512 MB. Selanjutnya ada Android Lollipop 5.0. Android Lollipop 5.0 adalah versi Android yang dirilis pada 12 November 2014. Pada versi Android ini, pengguna dapat mengakses UI atau fungsi antarmuka pengguna yang berbeda dari seri OS Android sebelumnya. Lanjut kita ke Android Marshmallow 6.0. Pada tanggal 5 Oktober 2015, Android Marshmallow 6.0 menarik perhatian semua lapisan masyarakat. Versi Android ini memiliki fitur-fitur canggih yang tidak tersedia di versi sebelumnya. Beberapa fitur dalam versi Android ini antara lain sensor sidik jari dan bilah pencarian. Kemudian ada Android Nougat 6.0. Pada 23 Agustus 2016, Android Nougat 6.0 diluncurkan. Versi Android ini hadir dengan fitur-fitur yang menarik. Selain tampilan multi-window, Nougat juga menyediakan 63 emoji dan membuat obrolan semakin seru dan ekspresif. Selanjutnya ada Android Oreo 8.0. Pada 2017, Android Oreo 8.0 lahir. Sistem operasi Android terbaru memiliki UI yang lebih ringkas dan fungsi multitasking yang lebih lengkap. Versi Android ini dibuat untuk menyempurnakan versi Android sebelumnya, yaitu Android Nougat 6.0. Kemudian ada Android Pie 9.0. Setahun kemudian, Android kembali merilis Android Pie 9.0. Pada versi Android ini terdapat fitur Smart Reply yang memudahkan Anda dalam membalas chat yang masuk. Selain itu, versi Android ini juga dilengkapi dengan baterai adaptif, biologi digital, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada Android 10 atau Android 10. Android 10 adalah versi OS yang diluncurkan kemarin pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 13 September 2019. Versi Android ini memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan dalam hal navigasi dan pengalaman pengguna. Android 10 juga memiliki sistem privasi dan keamanan yang lebih kuat terhadap malware. Lalu saat ini versi terbaru Android adalah Android 11 yang bisa dikatakan masih dalam tahap uji coba.
Tadi sudah aku jelaskan mengenai sejarah singkat Android dan versi-versi Android. Semoga penjelasanku dapat membantu ya. Sekian pembahasanku kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk